Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Abdurrahman Ahmad Yahya Simsul Arifin. Di sini selaku perwakilan Majelis Keluarga Pondok Pesantren Nurul Iman yang membantu adanya pembuatan mini series ini. Di sini saya berperan sebagai direktur atau sutradara, sekaligus di sini saya sebagai scriptwriter, begitupun juga dengan kameramen atau bisa dibilang dengan director fotografi, dan sekaligus saya menangani sebagai editor gitu. Kesulitannya dalam pembuatan film ini, salah satunya harus memilih talent yang benar-benar bisa mendalami karakter yang saya ingin tampilkan dalam pembuatan film ini, atau sulitnya mencari waktu, karena memang adanya pembuatan film ini di tengah-tengah kesibukannya santri berkegiatan baik pagi, siang maupun sore hari. Kesulitan sebagai scriptwriter, saya harus memikirkan alur cerita yang benar-benar bisa diambil setiap poin-poinnya oleh masyarakat ataupun oleh penonton, dan tentunya bisa menjadi batu loncatan untuk Pondok Pesantren Nurul Iman bisa lebih banyak dikenal oleh orang-orang pada umumnya. Itu sendiri sebenarnya ada rembukan dari eksekutif produser, dari kakak-kakak, dari saudara-saudara keluarga dalam atau keluarga Majelis Pondok Pesantren Nurul Iman mengenai alur cerita. Jadi saya sampaikan apa aja poin-poin yang bakal disampaikan, tujuan adanya pembuatan film ini. Dan setelah saya rembukin ke keluarga dalam, ke keluarga Majelis Pondok Pesantren Nurul Iman, alhamdulillahnya pada antusias dan membantu memberi masukan, kritikan, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditambah, dan apa yang tidak perlu disampaikan, dalam artian perlu dikurangi, seperti itu. Teman-teman kalau nanti sudah melihat mini series ini sampai part 3 baru bisa memahami apa sih poinnya yang ada dalam pembuatan film ini. Jadi saya tidak akan spoiler alur ceritanya seperti apa, cuman saya sebagai produksi dalam pembuatan film ini yang ingin disampaikan sekali dalam pembuatan film ini itu kepada para wali santri atau para orang tua yang mempunyai putra-putri di pesantren itu, agar bisa sadar bahwasanya kesuksesan tidak selamanya dinilai dari santri itu mempunyai pekerjaan atau tidak dinilai dari seberapa berprestasi dia di pesantren, tapi kelayakan atau kesuksesan para santri itu sendiri nanti bakal dinilai ketika keluar dari pondok pesantren. Nanti dalam beberapa adegan itu ada memberi penyadaran sebagai orang tua akan sadar, oh ternyata kesuksesan para santri, kesuksesan anak-anaknya itu tidak dinilai ketika dia mempunyai pekerjaan. Yang ingin saya tekankan, kesuksesan dari suatu anak itu bukan ketika dia mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan dan diberikan kepada orang tuanya. Kesuksesan yang akan ditampilkan di sini si karakter utama, tapi bukan dia mempunyai pekerjaan, tapi dia membuka lahan pekerjaan, seperti itu. Jadi kita harus mundur sejenak, dalam artian kita nggak apa-apa kok di tahun ini atau di tahun mendatang kita belum mempunyai pekerjaan, tapi kita tarik ulur kembali, kita lihat track recordnya. Ketika kita mundur sebentar, kita ketika maju bukan hanya mempunyai pekerjaan, tapi kita membuka lahan pekerjaan. Karena orang tua perlu mengerti, tidak semua keinginannya itu sesuai dengan keinginan anaknya. Sebagai orang tua harus mengeksplor, harus membebaskan para putra dan putrinya untuk menjadi jati diri sebenarnya, agar dia tidak tertekan dalam menghadapi kehidupan luar yang sangat keras seperti itu. Dan harapan saya untuk Pondok Pesantren Nurul Iman agar terus bisa berkembang, agar bisa terus maju, dan harapan semoga dengan adanya pembuatan film ini bisa makin dikenal banyak orang dan bisa merubah prinsip atau pemikiran orang-orang mengenai Nurul Iman yang negatif dibuang menjadi hal positif, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan dalam pembuatan film ini, baik alur cerita, baik penamaan, baik tempat ataupun hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan. Saya selaku tim produksi dari pembuatan film ini memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton film Antara Impian dan Ketaatan ini. Semoga bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya, dan semoga poin yang ingin kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Alvin Najwa. Saya di film ini berperan sebagai peran utama.
Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya berperan sebagai temannya Alvin. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya berperan sebagai orang tua Alvin. Perkenalkan, nama saya Izamuddin Zuhri. Dalam film ini saya berperan sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah. Kenalkan, nama saya Ahmad Izzazul Mufti. Saya di film ini berperan menjadi guru di kajian pagi. Perkenalkan, saya Adroy Hasan, berperan sebagai salah satu pengurus di Pondok Pesantren Nurul Iman. Perkenalkan, nama saya Imron. Saya berperan sebagai pengurus di Pondok Pesantren Nurul Iman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ardiansyah. Saya berperan sebagai guru formal. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahmat Hidayat. Saya berperan sebagai guru ngaji. Perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi. Saya berperan sebagai orang tuanya santri baru. Perkenalkan, nama saya Adan Hajat. Saya di sini berperan sebagai teman Alvin. Kesulitan saya di dalam pembuatan film ini adalah menghafalkan kata-kata yang diucapkan. Kesulitan saya dalam memerankan orang tua memanglah sulit karena saya pribadi sendiri tidak pernah pengalaman jadi orang tua. Kesulitan saya dalam pembuatan video ini ialah dalam pengucapan bahasa Madura secara tulen, hingga kadang menguras banyak waktu per harinya. Kesulitan saya dalam pembuatan film ini yaitu kesulitan untuk menentukan kata yang akan saya sampaikan selanjutnya. Kesulitan yang saya rasakan dalam pembuatan film ini adalah dalam menggunakan bahasa Madura. Video kali ini sangat mengesankan bagi saya, hingga memberikan saya ilmu serta pengalaman yang belum pernah saya lalui. Kesan saya adalah mendapatkan pengalaman baru dan bisa melatih mental saya. Kesan-kesan yang saya dapatkan dalam pembuatan film ini yaitu melatih mental kita untuk bisa tampil di depan kamera. Harapan kami dengan adanya film ini mudah-mudahan mampu membawa banyak dampak positif kepada Pondok Pesantren Nurul Iman dan kepada orang lain. Dan harapan kami mudah-mudahan Nurul Iman ke depannya makin maju, makin sukses, makin jaya, dan mudah-mudahan mampu mencetak kader-kader generasi santri yang berprestasi seperti itu. Di sini saya berharap dengan adanya film ini bisa menjadi kreativitas para santri, khususnya santri Nurul Iman sendiri. Semoga kedepannya bisa lebih kreatif dan lebih maju. Harapan saya, semoga film ini menjadi sebuah rujukan untuk generasi Nurul Iman selanjutnya, agar mereka kedepannya bisa berkembang. Harapan saya semoga dengan adanya film ini Nurul Iman tambah banyak dikenal orang dan menjadi jalan pintas untuk lebih maju ke depannya. Harapan saya semoga film ini diterima dengan baik dan semoga Nurul Iman ke depannya semakin jaya dan sukses. Harapan saya semoga film ini diterima dengan baik dan semoga Pondok Pesantren Nurul Iman semakin maju dan jaya. Harapan saya dalam pembuatan film ini adalah semoga film ini bisa viral dan dilihat oleh khalayak ramai. Untuk Pondok Pesantren Nurul Iman yaitu semoga bisa menciptakan karya yang lebih baik ke depannya. Harapan saya dengan adanya karya di Nurul Iman ini semoga tambah maju ke depannya. Ya mau sedia benih waktu nak guys. Bentar. Jangan diem. Jadi ketika Alvin ditepuk, kayak kaget gitu ternyata ada Pak Dro. Siapa ya Alvinnya dah? Iya Alvinnya. Ada poro. Ayo. Loh, ulang dek Ram. Ayo jaga.
Bentar. Ulang. Lampunya nggak bisa dia jawab. Beberapa hadis dan makalah para ulama. Bisa mampu ngaling tuana. Banyak orang lebur. Lampung kok tak acerong pun. Oh, jadi kawan kopi. Tuh. Sebelum dah. Lo. Edin nak cereng Alvin serage lah. Cereng Alvin lah isoro mereng desa. Ayo. Tak sekolah. Ulang ntar Pak andai kata ke kita. Waalaikumsalam. Gula Alvin. Gula. Langsung nyaman di sini. Yang kepak kada. Mulai. Enggak, dari tadi belum diambil, Pak. Mulai. Yang tadi kata saya. Baik, sebelum saya tutup kelas pada pagi hari ini, ada yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa saksikan mini series antara impian dan ketaatan di